Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aryo Haji Susetyo, mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang lagi nugas. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Seperti biasa, video ini dibuat dengan tujuan sebagai tugas mata kuliah manajemen inovasi serta sebagai media pembelajaran. Selain itu, video ini juga sebagai sumber informasi terkait pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi, jika kamu mahasiswa atau orang-orang yang ingin mencari informasi terkait pembelajaran berbasis kompetensi, maka kamu berada pada video yang tepat. Dan tidak seperti biasanya, di pembahasan video kali ini, saya akan berbincang dengan teman saya dari multiverse lain untuk menggali informasi serta memperdalam pengetahuan terkait pembelajaran berbasis kompetensi. Assalamualaikum, Cayo. Waalaikumsalam Mas Aryo. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah, jangan kebanyakan nanya, basa-basi. Durasi. Oke, langsung ke pertanyaan intinya nih tanpa basa-basi. Menurut saya nih, apa sih pembelajaran berbasis kompetensi itu? Nah, jadi pembelajaran berbasis kompetensi itu pembelajaran atau pendekatan dalam proses pembelajaran yang fokus pada pengembangan dan penilaian kompetensi. Dalam pembelajaran itu kan mengembangkan atau meningkatkan sesuatu. Nah, dan dalam pembelajaran itu juga ada yang dinilai. Jadi, tujuannya ya kompetensi itu. Agar yang terdidik itu memiliki kompetensi yang sudah ditetapkan. Lalu apa itu tuh kompetensi itu? Nah, selanjutnya kompetensi adalah gabungan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan lainnya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu konteks atau pekerjaan tertentu. Waduh, panjang banget. Singkatnya dong, durasi nih. Nah, begini singkatnya. Pembelajarannya itu lebih terfokus pada penerapan konsep dan keterampilan dalam situasi nyata daripada sekedar menghafal fakta dan teori. Jadi, kita sebagai peserta didik mampu atau siap menghadapi sesuatu di bidang tersebut dalam menghadapi di kondisi real atau di kondisi nyata di lapangan kerja. Misalnya dalam ilmu manajemen inovasi nih. Awalnya peserta didik diberikan pemahaman mengenai pemahaman definisi dan konsep tentang manajemen inovasi. Selanjutnya, peserta didik diberikan studi kasus tentang sebuah perusahaan yang berhasil mengimplementasikan inovasi dalam operasinya. Jadi, mereka harus menganalisis strategi inovasi yang digunakan, langkah-langkah yang diambil, dan dampaknya terhadap kesuksesan perusahaan. Lalu penilaiannya dilakukan berdasarkan pemahaman peserta didik tentang konsep dan prinsip manajemen inovasi, kemampuan mereka dalam menganalisis kasus, dan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi peluang inovasi. Jadi nggak cuma dikasih tahu, hafalin, terus ditanya pengajar, jawab deh. Apalagi jawabnya begitu. Selanjutnya, mereka diminta untuk berinovasi dengan sebuah proyek inovasi, mulai dari merancang dan melaksanakan langkah-langkah inovatif, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi, serta mengukur dampak dan keberhasilan proyek. Penilaiannya dilakukan berdasarkan kemampuan siswa dalam merancang dan mengelola proyek inovasi, kreativitas dan keberanian dalam menghadapi risiko, serta hasil dan efektivitas proyek. Jadi makin panjang ya. Maaf. Dasar ilusi. Kalau penilaiannya itu penting ya? Penting dong. Masa kita sudah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keahlian, tapi standar penilaiannya tidak berdasarkan hal-hal tersebut. Nggak nyambung nanti. Oke, understood.
Lalu kalau kita ngomongin pembelajaran kan biasanya selalu ada kurikulum, lalu aspek kompetensi apa yang dikembangkan, lalu desain sistemnya itu bagaimana dikembangkannya. Nah, kira-kira menurut saya bisa dijelaskan nggak tuh dengan dasar durasi nih? Ya, kalau kurikulum pada dasarnya, kurikulum dirancang agar bisa mengembangkan kompetensi peserta didik. Nah, dengan kompetensinya itu antara lain keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidaktentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Lalu, desainnya yang di dalam itu terdapat komponen-komponen difokuskan pada tujuan pembelajaran. Nah, berarti bisa dibilang dengan kompleksnya pembelajaran berbasis kompetensi ini, berarti pengajarnya juga harus benar-benar paham dong ya dengan segala aspek ataupun pengetahuan yang terdapat dalam kurikulum tersebut ya. Ya, betul sekali. Dalam pembelajaran basis kompetensi ini, bukan hanya paham aja, tapi pengajar juga harus paham cara menyampaikan yang baik, metode penyampaian, kegiatan-kegiatan, serta fasilitas dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Mas Aryo tahu Dr. Zakir Naik? Do you believe in one God? Nah, itu. Walaupun ini nggak terlalu terkait ya dengan kompetensi, namun Dr. Zakir Naik itu selain paham betul atas segala materi yang disampaikan, beliau juga memiliki standar tinggi dalam memakai fasilitas seperti sound system yang diatur sedemikian rupa agar audiens itu paham apa yang beliau sampaikan. Jadi kalau diurut, yang pertama, pengajar harus menguasai bahan pembelajaran dengan sangat baik, sehingga hal-hal yang disampaikan bisa diterima dengan keyakinan kita dalam menyampaikan imbas dari penguasaan materi tadi. Yang kedua, fasilitator atau pengajar perlu terampil dalam merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, seperti tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, fasilitator atau pengajar harus mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di dalam seperti perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu juga menciptakan sendiri tuh sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Lalu yang keempat, fasilitator atau pengajar harus mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Nah, alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunanya. Yang kelima, terakhir, fasilitator atau pengajar mampu memperoleh dukungan tenaga pendidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga pendidikan itu berupa penyediaan ruang belajar dan peralatan yang tersedia. Lalu selanjutnya dari pimpinan itu mendapat keleluasan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Misalnya contoh di kelas tuh AC-nya panas. Nah, pengajar tuh harus mengerti jika kelasnya panas maka akan menurunkan konsentrasi. Maka pengajar itu harusnya tidak melanjutkan pendidikan, melainkan meminta izin untuk memakai kelas lain atau meminta untuk AC-nya diperbaiki, gitu, seperti itu. Jadi nanti setelah diperbaiki atau ganti kelas, pengajarnya juga harus bersurat atau memberitahu kepada staf pendukung dalam pendidikan agar AC-nya itu bisa menyala. Karena itu terkait kenyamanan, dan kenyamanan dapat berpengaruh kepada kemampuan kita dalam menyerap pelajaran. Oke, baik kalau begitu. Penjelasan yang panjang dan jelas ya. Tetapi karena
masalah durasi waktu nih Cak, kita harus mengakhiri pertanyaan dan penjelasan ini ya. Iya Mas Aryo, hehehe. Silakan dilanjut. Oke, siap, baik. Kalau begitu, kita cukupkan sampai di sini aja ya pembahasan terkait pembelajaran berbasis kompetensi. Like jika kamu suka video ini. Untuk pembahasan video selanjutnya, kita akan membahas tentang improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.